Hai, aku Rizky Alahon, perwakilan dari kelompok 6 yang akan membahas tentang instrumen French horn. Sebelum ke videonya, aku bakalan kenalin ke kalian semua anggota-anggota dari kelompok 6. Sani Putri Sarla, Ola Katalu, Muhammad Farkan Wildan Nur Sidik, Anissa Alia Wijaya, Novianto Wicaksono. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Let's go! Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah instrumen French horn. Bagaimana sih awal mula terbentuknya French horn? Nenek moyang French horn. Lure horn. Lure horn merupakan instrumen tertua dari instrumen French horn yang digunakan pada tahun 1500 hingga 500 sebelum Masehi. Instrumen ini tidak memiliki valve, slide, atau lubang jari dan juga mengandalkan ambasir oleh pemain. Berfungsi untuk memberi sinyal pada pasukan dan menakuti musuh selama masa perang. Lure horn memiliki dua jenis, yang terbuat dari kayu dan perunggu. Lure horn logam yang terbuat dari perunggu memiliki ukuran bervariasi, kisaran 1 hingga 2/4 meter, dan lure horn kayu yang berbentuk lurus dengan ukuran 1 meter. Blowing horn. Blowing horn atau cow horn merupakan salah satu nenek moyang dari instrumen French horn juga, yang berbentuk seperti tanduk binatang. Digunakan pertama kali sekitar 800 sebelum Masehi dan masih digunakan hingga saat ini. Fungsinya yaitu untuk memberi isyarat saat berburu. Perkembangan instrumen French horn. Yang pertama, hunting horn. Horn berbentuk lingkaran besar seperti yang kita kenal sekarang, muncul pertama kali di Prancis sekitar tahun 1650. Hunting horn digunakan untuk berburu oleh kaum bangsawan. Pada tahun 1664, komposer Prancis Jean-Baptiste Lully mengadaptasi French horn menjadi instrumen orkestra. Namun, nada yang dihasilkan instrumen ini masih terbatas. Komposer pada era barok terus memasukkan instrumen horn ke dalam karyanya, sehingga membutuhkan horn yang berbeda dalam memainkan karya tersebut yang membuat permainan horn tidak praktis. Yang kedua, natural horn. Natural horn merupakan instrumen hasil evolusi dari hunting horn dengan ukuran pipa yang lebih panjang. Bersama dengan pembuat instrumen Dresden Johann Werner, Joseph Hempel mendesain horn dengan crooks yang bisa dilepas pasang untuk memudahkan pemain horn bermain dengan mudah tanpa membawa banyak instrumen. Crooks ini berfungsi untuk menambahkan jumlah nada. Lalu, pada tahun 1750, sebuah teknik bermain yang disebut hand stop juga ditemukan. Perubahan ini membuat instrumen horn menjadi instrumen melodi dan memiliki karya konserto, yaitu 2 konserto dari Joseph Haydn dan 4 dari Wolfgang Amadeus Mozart. Yang ketiga, valve horn. Dengan perubahan gaya komposisi musik pada akhir abad ke-18 dan abad ke-19, horn berevolusi menjadi valve horn. Pada tahun 1815, Heinrich Stölzl dan Friedrich Baumel menemukan katup atau valve pertama dengan bentuk piston valve pada French horn. Pada tahun 1832, ditemukannya rotary valve oleh Joseph Riedel di Wina, lalu dikembangkan oleh François Perinet menjadi horn in F dan disempurnakan pada tahun 1839 yang digunakan hingga sekarang. Single horn, double horn, dan triple horn. Pada akhir abad ke-19, single horn dan double horn ditemukan oleh Fritz Crosby, pembuat instrumen asal Jerman, dan triple horn ditemukan oleh Robert Paxman pada tahun 1967. Yang pertama, single horn. Single horn sering dimainkan oleh para pemula. Single horn memiliki berat yang lebih ringan, memiliki 3 rotary valve, dan single set berbentuk tabung atau slide. 2. Double horn. Double horn diproduksi sebagai prototipe pada tahun 1897. Pada tahun 1900, Crosby memecahkan kesulitan akustik single horn dengan menambahkan set slide dan extra valve ke instrumen. Double horn merupakan instrumen French horn yang sering kita jumpai saat ini. Ketiga, triple horn. Triple horn lebih jarang digunakan daripada double horn.
Triple horn dilengkapi dengan tambahan valve untuk ibu jari yang memfasilitasi pemain untuk memainkan nada yang lebih tinggi dari ketiga jenis horn tersebut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai organologi dari instrumen French horn. Sebelumnya, apa sih organologi itu? Organologi sendiri merupakan ilmu tentang klasifikasi sebuah instrumen musik. Dimulai dari bentuk awal, menurut sejarahnya, instrumen ini berawal dari tanduk binatang yang berfungsi untuk berburu atau berperang. Namun, dalam perkembangannya, horn digunakan sebagai sangkakala untuk penyambutan raja. Bahan logam baru digunakan pada abad ke-14, sedangkan pemasangan katup atau valve baru muncul di pertengahan abad ke-19. Konstruksi organologi instrumen horn terdiri dari tabung-tabung yang melingkar yang apabila dipanjangkan bisa mencapai kurang lebih 2 meter. Instrumen French horn terbagi menjadi 3, yaitu single horn in bass, double horn in F atau bass, dan terakhir triple horn in F, bass, dan high F. Dapat diamati bahwa perbedaan yang terlihat paling jelas yaitu terletak pada valve slide-nya. Dalam dunia orkes, tidak hanya di Indonesia, French horn yang paling umum digunakan ialah double horn. Yang pertama, kita mulai dari mouthpiece. Mouthpiece berfungsi sebagai tempat meletakkan bibir atau embouchure. Bila dibandingkan dengan mouthpiece dari instrumen brass lainnya, dapat dilihat bahwa mouthpiece French horn merupakan yang paling ramping. Ukuran mouthpiece dapat berbeda-beda, di mana diameter dalamnya berkisar di antara 17 sampai 18 mm. Pemilihan ukuran mouthpiece dipengaruhi juga dari anatomi tubuh setiap orang. Selanjutnya ada lead pipe yang merupakan tabung sebagai tempat untuk meletakkan mouthpiece serta sebagai penghubung antara mouthpiece dengan body. Bergeser ke kanan, terdapat tuning slides yang merupakan tabung dengan fungsi untuk menyetem instrumen. Kemudian valve slides ialah tabung sebagai jalur bagi udara yang masuk. Selanjutnya, terdapat valve levers yang merupakan tuas di mana jari diletakkan. Terdapat rotary valve. Valve sendiri ialah katup. Rotary valve berfungsi mengatur alur udara di dalam. Dalam instrumen brass, valve terbagi menjadi 2 jenis, yaitu rotary valve dan piston valve. Dalam horn sendiri, umumnya menggunakan rotary valve. Piston valve digunakan pada horn lama. Berikut gambarannya. So when I press down the key, as you can see right here, there's little markings. It rotates as I press down the key. As you can see from the other side. Now pressing down the... When you depress a rotary valve, the rotor turns. You can see the stop arm there rotating. On a piston valve, however, when you go to press it, it goes up and down. It doesn't rotate. You'll see these valves mostly on trumpets, some tubas, euphoniums, cornets, and flugelhorns. Tidak jauh dari valve levers, terdapat finger rest yang merupakan tempat untuk meletakkan jari kelingking di mana ia membantu menahan instrumen agar seimbang ketika dimainkan. Selanjutnya ada water key yang berfungsi sebagai katup tempat air liur dikeluarkan. Terakhir ada bell pipe yang merupakan tabung yang mengarah pada bell, di mana bell adalah bagian paling ujung yang berfungsi untuk meletakkan tangan kanan yang dimasukkan di dalamnya. Tangan kanan ini berfungsi dalam hal ketepatan pitch, peredam bunyi, dan warna suara atau tone color. Demikian penjelasan mengenai organologi dari French horn. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai, di sini saya akan menjelaskan teknik bermain French horn. Teknik sendiri
menurut Sandoval, adalah suatu kendaraan atau alat untuk menginterpretasikan perasaan kamu. Terlebih lagi, teknik adalah yang mempersilahkan kamu untuk membagi bakat dari Tuhan kepada pendengar. Teknik tiupan French horn dibagi menjadi dua, the breath attack dan the tongue attack. The breath attack atau tiupan dengan nafas dapat dibentuk dengan mengeluarkan udara baik dari perut maupun dari dada. Konsep penggunaan lidah pada teknik ini tidak berlaku. Ini merupakan tiupan dasar untuk memproduksi suara yang murni dan penuh. The tongue attack atau tiupan dengan gerakan lidah. The tongue attack atau staccato attack, tiupan ini selalu menggunakan lidah. Posisi lidah lebih baik berada di belakang gigi bagian atas. Setelah itu dorong udara dengan lidah dan langsung lidah ditarik kembali pada posisi semula. Selain the breath attack dan the tongue attack, terdapat teknik bantu bermain French horn, yaitu teknik buzzing, teknik yang biasa digunakan dengan cara menggetarkan bibir. Sekian penjelasan mengenai teknik bermain French horn. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Novianto Wicaksono dengan materi yang berjudul Peran instrumen horn dalam orkestra. Di orkestra sendiri, horn yang sering digunakan adalah horn in F dan in bass, tergantung karya-karya yang akan dimainkan. Tapi kebanyakan di karya-karya yang dimainkan di sebuah orkestra, horn menggunakan horn in F dan in bass. Peranan horn dalam orkestra. Horn sering mengisi di bagian lagu yang memainkan harmonisasi, seperti ini. Jadi ada karya yang memainkan suatu harmonisasi. Nah, horn biasanya mengisi suara tengah di bagian tonika dan dominan, seperti itu. Tidak hanya mengisi bagian tengah di suatu karya, seiring berkembangnya zaman, horn juga memainkan nada-nada yang tinggi. Salah satunya adalah karya dari Mahler Simfoni nomor 5. Ada bagian horn sangat menonjol dan memainkan nada-nada yang tinggi. Nah, disitu membuktikan horn juga bisa memainkan nada-nada yang tinggi. Satu lagi peranan horn di orkestra. Horn juga bisa menjadi solois yang diiringin oleh orkestra. Mengingat banyak sekali karya-karya horn yang bermain solo dan diiringin orkestra. Berikut ini adalah contoh-contoh video horn saat bermain orkestra dan bermain solo. Permainan instrumen French horn diambil dari akun YouTube yang bernama Katy Brownie. Di dalam video ini, dia sedang memainkan instrumen French horn. Berikut videonya. Warm, rich melodies like this one from Jurassic Park. And other great melodies like this one. Video
Video selanjutnya diambil dari akun YouTube yang bernama Horn Solos. Di video ini merekam peranan French horn dalam orkestra. Berikut videonya. Nah, gimana teman-teman? Keren kan? Semoga bermanfaat ya. Sekian dari video kami tentang instrumen French horn. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Aku, Rizky Alakwan, pamit undur diri. Terima kasih. Salam budaya.